Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadar Rahman, Ibadar Rahman, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hadirin jamaah Jumat Masjid Agung Harakatul Jannah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah senjata kita. Takwa adalah modal kehidupan kita. Ketakwaan adalah rambu-rambu dalam mengarungi perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dan buah daripada ketakwaan itu adalah kesadaran kita dan optimalnya amal kita dalam menjalankan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kesadaran kita dalam menjauhi segala larangan-larangan dan apapun yang menyebabkan dosa. Bertanya kepada diri ini, sudah sejauh mana kualitas dari ketakwaan kita dengan melihat kepada apa standar itu. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, selamat datang bulan Rajab. Tingkatkan doa, tinggalkan dosa. Mari bertobat dan tinggalkan maksiat. Itulah kira-kira tema dalam khutbah singkat ini. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita betul-betul bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, bisa meninggalkan dosa-dosa, bisa menghapuskan dosa-dosa, kemudian kita juga menjadi ahli ibadah, bisa bertobat, membersihkan diri, dan kemudian bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, bulan Rajab itu adalah bulan mulia. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu masyarakat Arab ketika datang bulan Rajab, mereka mengagungkan bulan itu, menghormati, merayakan, dan seterusnya. Dalam ayat yang tadi dibacakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran, sesungguhnya jumlah bulan di dalam satu tahun menurut Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Muharram. Selain bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, bulan Rajab maksudnya. Selain bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu
bulan persiapan kita menuju bulan yang sangat diistimewakan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, oleh kita semua. Bahkan disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, itu yang kita tunggu, maka umatku akan mengharapkan, menginginkan semua bulan itu adalah bulan suci Ramadan, adalah bulan puasa. Artinya mereka siap puasa sepanjang tahun tanpa ada berhenti, dan mereka siap untuk itu karena tahu betapa luar biasanya istimewanya fadilah-fadilah dalam bulan suci Ramadan itu. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita latihan. Diistimewakan juga bulan Rajab, dilipat gandakan segala pahala kebaikan. Kemudian, tapi catatan, bukan hanya kebaikan dan pahala yang dilipat gandakan, perbuatan maksiat, perbuatan dosa di bulan Rajab juga dilipat gandakan. Tapi kita ambil yang baiknya, segala keistimewaan dan dilipat gandakan kebaikan dan pahala di bulan Rajab. Mari kita berlomba-lomba untuk itu. Bulan Rajab seakan kita menanam benih, menanam dengan benih yang baik. Isilah, jadikanlah benih ini yang berkualitas, yang kemudian kita akan siram nanti di bulan Sya'ban, dan kita siap memasuki bulan suci Ramadan, memetik hasilnya di bulan suci Ramadan. Segala dosa kita dihapuskan, pahala dilipat gandakan sampai tak terhingga. Siapapun yang mendapatkan keuntungan di bulan suci Ramadan, seakan-akan dia baru dilahirkan sebagai insan yang baru, manusia yang baru dengan fitrahnya, dengan kesuciannya. Itu tidak ujug-ujug, tidak serta-merta kita dapatkan. Harus kita berikan persiapan dan kualitas. Antara lain, mari di bulan Rajab ini kita isi, kita siapkan diri ini untuk masuk dalam bulan suci Ramadan. Makanya di dalam doa yang mestinya kita baca setiap saat, minimal ba'da salat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami ini untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sesungguhnya ada tambahan yang sangat bagus dalam doa itu. Wa inna 'alas siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa inna 'alas siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Dan tolonglah kami untuk bisa berlatih puasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya. Kemudian berlatih juga untuk selalu qiyamul lail, salat malam, bangun malam. Untuk apa? Untuk berzikir, untuk salat. Wa qiraatul Qur'an, perbanyak membaca Al-Qur'an. Yang belum lancar, lancarkan bacaan Qur'annya. Yang belum bisa, jangan pesimis. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mulai sekarang belajar membaca Al-Qur'an. Meskipun dari mulai alif bata, meskipun mulai dari pelajaran yang pertama, insya Allah ketika kita mempunyai niat yang baik, Allah akan memberikan jalan, ya. Dan Allah sangat senang dengan bertatih-tatihnya orang yang belajar Al-Quran. Bahkan setiap hurufnya dilipat gandakan. Banyak keterangan dan hadis tentang hal itu. Hadirin sekalian, kembali ke bulan Rajab. Bulan Rajab di dalam kitab A'yanut Talibin juga disebutkan. Rajab disebut juga tarjib, ya. Nah, dari kata yang sama, ya. Itu artinya mengagungkan, menghormati. Tarjib. Makanya ulama atau para masyarakat Arab, bulan Rajab itu diagungkan, dihormati.
Kemudian Rajab juga disebutkan dengan istilah as-sabbu, sabba yasubbu, ya, mengucur, menetes. Saking derasnya kucuran dan tetesnya kebaikan dan keberkahan di bulan Rajab. Ya. Rajab juga disebut dengan rajam, ar-rajmu, rajam. Rajam itu melempar. Ya. Kenapa disebut rajam? Karena bulan Rajab setan-setan yang mengganggu itu dilempari, dikutuk. Karena apa? Karena banyaknya amalan-amalan kita, karena ibadah kita. Seperti hanya di bulan suci Ramadan, bagaimana setan-setan dibelunggu, tentu dibelunggu, dan mereka akan sangat menyesal dengan apa yang sangat marah, ya, karena dibelunggu juga oleh ibadah kita yang tadinya sunnah menjadi mempunyai pahala wajib, dilipat gandakan sampai 10, 70, sampai tak terhingga sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang kepada hambanya. Jadi seakan-akan upaya, usaha, godaan setan dan iblis kepada hambanya hancur luluh, sia-sia. Mari kita sia-siakan godaan-godaan setan itu dengan kebaikan dan kebaikan. Apa yang menjadi keistimewaan bulan Rajab, keistimewaan bulan Sya'ban, dan nanti keistimewaan yang luar biasa lagi di bulan suci Ramadan dan juga di bulan-bulan terhormat atau mulia lainnya, itu mestinya menjadi pelajaran kita, area atau tempat untuk bagaimana kita melatih diri dan jadikan rutinitas kita pada hari-hari berikutnya, pada bulan-bulan berikutnya, sehingga kebiasaan kita menjalankan ibadah dengan baik, ibadah dengan khusyuk, menjauhi segala maksiat dan dosa, berkata yang baik, itu menjadi pribadi, menjadi karakter kita. Seperti yang disampaikan dalam khutbah minggu lalu, ya, bagaimana seorang itu akan dianggap beruntung kalau hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Ya. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, maka dialah yang beruntung. Kalau sama kualitasnya, dianggap tidak beruntung, merugi. Apalagi kualitasnya terus menurun, maka disebut tercela dan terlaknat. Bahkan disebutkan dalam lanjutan hadisnya, lebih baik dia mati. Ini teguran yang sangat keras sekali. Bagaimana kita selalu harus meningkatkan kualitas kebaikan kita, kualitas ketakwaan kita. Untuk itu sering disampaikan dalam mimbar ini, mengapa khotib dimanapun di seluruh dunia dalam mimbar khutbahnya setiap Jumat wajib menyampaikan wasiat ketakwaan, supaya kita teringat kembali bahwa hidup kita bukan di dunia. Dunia adalah jembatan yang sangat pendek sekali untuk mengarungi kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Tapi karena ada setan, tapi karena ada iblis, tapi karena ada nafsu di dalam setiap jiwa ini, kita sering melupakan kepada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kita seringnya ingat bahwa inilah hidup aku, hidupku harus bahagia, harus senang, harus kaya, harus segala mewah. Lupa akan akhirat. Bukan tidak boleh. Seorang muslim dianjurkan untuk jadi orang kaya. Supaya apa? Kaya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bisa membantu yang lain, bisa memfasilitasi pesantren, sekolah, tempat-tempat fasilitas umum, bisa menyumbang kepada siapapun yang meminta, yang memerlukan. Hakikatnya itu, dan hakikatnya itulah sebenarnya harta kita. Harta kita bukan harta yang ditumpuk itu.
Harta kita bukan harta yang diinvestasikan itu. Harta kita bukanlah gedung yang mewah, rumah yang luar biasa, dan kendaraan yang hebat. Tidak dibawa mati, Pak. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan, sedekahkan, dan kita akan ambil nanti di akhirat. Maka dalam sebuah hadis diilustrasikan, ketika meninggal dia mengatakan kurang, apa yang kurang? Ternyata kenapa dulu saya hanya ngasih sekian? Mestinya semua saya kasih. Kenapa saya hanya beramal sekian? Mestinya setiap saya beramal ibadah. Kesadaran itu dicontohkan oleh para sahabat. Ketika ada anjuran untuk infak sedekah, sahabat menginginkannya semua hartanya diberikan untuk umat. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan contoh juga bahwa kita juga harus menyisakan. Kita hidup di dunia, maka dunia juga harus kuat. Menyisakan untuk anak istri, menyisakan untuk keluarga, untuk biaya ini, biaya itu. Itu wajar. Tapi yang mestinya kita kemudian lakukan, itu kita amankan, kemudian jangan lupa ya kita memberikan kepada yang lain. Bahkan dalam anjuran berinfak sedekah, ya kita hanya punya 1.000, misalnya ada yang minta, betul dia minta 1.000, kita kasihkan, luar biasa mempunyai pahalanya. Bukan jumlah atau nilai hitungan uangnya, tapi kemanfaatannya di sana yang luar biasa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuai dengan tema tadi, ya, kita juga harus banyak berdoa, ya. Menyiapkan diri selain ibadah dan berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, ya. Kenapa kita pergunakan untuk dosa dan maksiat? Mestinya kita pergunakan untuk berdoa, untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u imaduddin. Ad-du'a'u nurus samawati wal ardh. Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Doa itu adalah tiang agama. Doa itu adalah cahaya, ya, cahaya langit dan bumi. Mudah-mudahan hadirin sekalian, di bulan Rajab ini kita bisa melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sucikan jiwa ini, hati ini, diri ini dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita isi dengan segala kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha. Semoga Allah Tuhan kalian akan mensucikan, membersihkan dari kalian segala kesalahan-kesalahan dan dosa maksiat kalian, dan kemudian Allah akan memasukkan kalian ke dalam sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.